Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengundang kita berdiri bersama-sama. Siap untuk diberkati hari ini, amin. Mari kalau kita rindu diberkati ya, kita datang sekali lagi dengan kerinduan akan Tuhan. Kita haus akan Tuhan, maka Tuhan akan memuaskan. Tuhan yang akan memberikan kita arahan yang Tuhan ingin supaya sebagai orang percaya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu sebabnya kita akan berdoa. Kita serahkan ibadah kita pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang baik ini Tuhan. Kami rindu Tuhan. Hari ini ketika kami datang ke hadapan-Mu, kami bersama-sama beribadah. Kami mau Tuhan, di dalam ibadah kami mengalami Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kedatangan kami ke tempat ini dengan satu kerinduan akan Engkau. Kami rindu dilawat oleh Tuhan melalui pujian penyembahan, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Tuhan melawat setiap kami. Itu sebabnya bekerjalah di tengah-tengah kami. Ya Roh Kudus, bekerjalah. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan sendiri yang bekerja. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada saat ini menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami siap memuji Engkau. Kami siap memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang percaya yang siap memuji dan menyembah Tuhan, katakan bersama, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Katakan aku siap memuji Tuhan. Yes, ku diberi kuasa.
Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Kami percaya Engkau datang dan bertahta di setiap pujian kami sore hari ini Tuhan. Haleluya, datanglah dan bertahta semuanya. Hei, mari jemaat Tuhan. Lukis cakrawala, merangkai jagat raya,
jemaat Tuhan, siapa hati kita? Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau membantuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bersama-sama katakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau bunuh batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber umatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Kami percaya padamu Tuhan, ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sembah Dia. Hanya padamu kami berseru. Sembah Dia, sembah saudara, sembah. Mari jemaat Tuhan. Ini saatnya
Ini waktu yang baik untuk kita datang kepadanya sore hari ini. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar mulut kami memuji-muji nama-Mu. Ini hidup kami, ini hidup kami. Ini kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, menyembah-Mu. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Yes. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk kembali Pak Su. Haleluya. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, rasanya kalau saudara bersemangat, roh menyala-nyala, ya 10 kali lebih keras dari tadi kelihatannya harusnya ya. Oke, shalom saudara. Shalom. Ya, oke. Baik, saudara-saudara, kita masuk di tema yang baru hari ini di bulan Mei ya, yaitu the next person. Tema the next person ini maksudnya adalah, saudara, memberi kesempatan buat saya dan saudara untuk mempersiapkan baik hidup kita maupun orang lain untuk jadi the next person. Yaitu apa? Kalau saudara yang sudah percaya, saudara akan menjadi orang-orang yang lebih lagi dalam pelayanan. Tapi bagi
orang yang di sana, tugas kita adalah apa, saudara? The next person itu maksudnya membawa orang itu datang ke tempat ini. Saudara mempersiapkan orang dibawa datang ke tempat ini untuk jadi the next person seperti saudara. Sampai titik ini, ya, saudara menjadi orang percaya, ya, pasti ada perjalanannya. Nah, Tuhan mau perjalanan itu juga dialami oleh orang yang belum kenal Tuhan di sana itu. Ya, saudara bawa untuk bisa kenal Tuhan, sampai dia berjumpa dengan Tuhan, sampai dia bisa melayani. Nah, itu maksudnya the next person-nya itu yang kita persiapkan. Jadi di bulan ini sebetulnya memberi kesempatan kepada kita untuk kita bisa membawa orang-orang yang rindu mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, tapi sebelum itu, saudara, saya memberikan judul hari ini adalah The True Foundation for Follower of Christ. Jadi ini yang harus jadi fondasi dulu. Ada fondasinya. Kalau kita mau jadi seperti itu, ya, kekristenan kita itu sebetulnya apa? Seperti apa? Ya, kita menjadi penyembahnya Tuhan itu seperti apa? Nah, ini kita akan belajar bersama-sama, saudara. Ya, ini fondasinya. Kalau saudara tidak ada di pengertian ini, maka akan berbahaya kalau saudara misalnya mengajak orang, ya saudara sendiri tidak tahu fondasinya, bahwa kalau ikut Tuhan itu bukan cari berkat misalnya. Setuju saudara? Ikut Tuhan bukan cari berkat. Bahwa memang betul kita jadi orang percaya tidak cari berkat. Berkat itu sebenarnya sudah disediakan oleh Tuhan. Tinggal kita raih saja, saudara. Nah, itu sebabnya kita belajar dari Habakuk, ya. Habakuk nabi, ini nabi kecil. Kalau nabi kecil itu bukan orangnya kecil, bukan. Tetapi nabi kecil ini karena kitabnya pendek dan kemudian pelayanannya tidak lama. Itu disebut nabi kecil. Kalau nabi besar itu Daniel, ya Yesaya, Yeskiel itu nabi besar. Nah, ini nabi kecil namanya Habakuk. Ya. Ayatnya mengatakan begini, Habakuk mengatakan begini, saya rindu saudara menjadi Kristen Habakuk. Ini saudara, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Saudara, ini pernyataan dari Habakuk, saudara. Satu-satu kita petatin ya, saudara ya. Apa yang Alkitab katakan tadi, saudara? Prinsip apa? Yang pertama, saudara. Penyembahan kita, kekristenan kita ini, itu tidak tergantung situasi dan kondisi. Kondisi diberkati, enggak diberkati, tetap menyembah Tuhan. Amin, yang ngasih kurang berani nih saudara. Orang Kristen susah sekali kalau mengatakan amin untuk statement ini saudara. Untuk prinsip ini. Pengennya kalau jadi Kristen ya pokoknya ya diberkati begitu saudara ya kan. Ya saudara. Sebetulnya saudara, berkat itu kan bukan hanya uang. Bukan hanya harta, betul saudara? Kekuatan ketika Anda menghadapi tantangan, Anda dikasih kekuatan, itu berkat dari Tuhan saudara. Amin saudara? Nah itu sebabnya ini Habakuk mengatakan apa? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, siapa yang mau saudara? Pohon ara tidak berbunga, ini bagi orang Israel bahaya kalau pohon ara tidak berbunga saudara. Pohon anggur tidak berbuah bahaya ini, tidak ada panen ini bahaya. Ya, hasil pohon zaitun mengecewakan. Pohon zaitun itu dari semua pohon ini semuanya bisa dipakai. Daunnya, ya batangnya, akarnya, semua bisa dipakai ini. Ini komoditi yang luar biasa bagi orang Israel, saudara. Ya, ini pohon zaitun, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya tidak ada kambing domba. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Fakta bahwa orang bisa mengalami masalah dalam hidup seperti ini bisa, saudara. Bisa. Nah, pertanyaannya apakah dalam kondisi seperti ini
engkau tetap bisa mengatakan, aku tetap mengiring Yesus, aku tetap percaya kepada Yesus, aku tetap menyembah Yesus? Itu pertanyaannya. Ya, apakah hanya kalau kita diberkati saja kita bisa mengatakan, Yesus padamu ku berseru, kalau diberkati? Kalau enggak bagaimana, saudara? Ya, ini penting sekali, saudara, karena kalau kita tidak pada level ini, bahaya kekristenan kita, saudara. Ya, bahaya. Ya, kita menyembah Tuhan, ya, menjadi orang Kristen bukan hanya pada saat keadaan kita baik-baik saja, tetapi juga pada saat keadaan kita tidak baik, saudara. Ini yang harus kita mengerti. Bisakah kita mengalami kondisi yang tidak baik? Bisa, faktanya orang Israel mengalami. Habakuk sendiri yang menyatakan itu, bahwa pernah orang Israel itu, ya, masa paceklik dialami. Mereka tidak ada hasil ladang, tidak ada hasil anggur, hasil zaitun, tidak ada, saudara. Ini saudara sedang berpikir-pikir, seperti saya hari ini, pastor, kelihatannya itu pastor gitu ya. Gak apa-apa, saudara. Jangan dulu menyalahkan Tuhan. Justru dalam kondisi seperti ini, saudara, ya, ini hal yang baik untuk apa? Untuk melihat betul enggak sih kamu Kristennya Kristen sejati apa enggak, itu, saudara. Ya. Yang kedua, saudara, ya, prinsip yang kedua adalah penyembahan atau kekristenan kita ini, apapun yang kita lakukan, ya, semua yang kita lakukan, pelayanan kita, saya pakai istilah penyembahan saja karena kita sedang menyembah Dia, saudara, ya. Ya, penyembahan atau pelayanan atau kekristenan kita itu bukan alat untuk menuntut Tuhan. Bukan, saudara. Ya, walaupun situasi dan kondisi yang dialami Habakuk tidak baik dan tidak enak, tetapi ia tidak pernah menuntut Tuhan. Ya, sebaliknya ia tetap menyembah Tuhan. Ayatnya mengatakan apa, saudara? Ayatnya mengatakan, ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, kata sekalipun, ya, saudara, ya. Tapi di belakangnya ada kata namun. Saya suka sekali, ya, dua kata yang digandengkan ini, saudara, ya. Kata penghubung yang bagus sekali. Sekalipun hari ini saya kena penyakit, sekalipun hari ini saya kena masalah, sekalipun hari ini keadaan tidak baik-baik dalam kehidupanku, sekalipun hari ini keadaan gak bagus dalam keluargaku. Tapi gak berhenti di situ, saudara. Ada kata namun. Nah, ini namun ini yang saya suka, saudara. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Katakan amin, saudara. Ini kalau sampai titik ini orang Kristen, ini yang diinginkan oleh Tuhan. Ini namanya orang Kristen sejati, pengikut Kristen sejati. Bukan cari keuntungan, ikut Tuhan bukan cari berkat Tuhan saja, saudara, tidak. Ya, walaupun harus mengalami kondisi yang seperti ini, ya, tidak pernah menuntut Tuhan. Ya, kalau seperti itu namanya ini, saudara, transaksional. Jangan menjadi orang Kristen transaksional dengan Tuhan. Tuhan, aku sudah loh mempersembahkan ini, Tuhan. Berarti saya jatahnya harus diberkati nih, Tuhan, gitu. Tuhan, saya ini sudah membantu orang lain loh. Kan saya sudah menabur, Tuhan. Ini berarti saya harus dapat dong, Tuhan, gitu. Nah, itu namanya transaksional. Jangan jadi orang Kristen transaksional. Katakan amin, saudara. Kalau saudara melayani, itu saudara tulus melayani Tuhan karena engkau mengasihi Tuhan. Karena kalau engkau membantu orang lain, engkau tulus memang membantu orang lain, saudara. Ya, bukan karena nanti kalau saya lakukan ini pasti Tuhan beri ini. Waduh, ini bahaya, saudara. Bahaya. Ya. Makanya banyak orang yang kejebak, saudara, di gereja-gereja tertentu. Ya, sukanya main klaim-klaim gitu kan, saudara, ya. Saya klaim, apanya yang diklaim, saudara, ya kan. Janji Tuhan itu sudah dilepaskan. Jangan takut, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah berbohong akan janjinya, saudara. Jadi kalau dia mau memberkati, ya dia akan berkati kita, saudara. Gak usah takut. Tapi jangan itu kemudian dipakai untuk apa? Alat transaksional kita, saudara. Kecenderungannya adalah transaksional sama Tuhan. Dia lakukan itu bukan karena betul-betul mengasihi Tuhan dan memberikan kepada Tuhan dengan tulus, bukan. Tapi karena apa? Karena dia ada embel-embelnya, nanti kamu akan diberkati. Nah, inilah yang seringkali, ya, orang Kristen model begini Tuhan tidak suka ini, saudara. Ini transaksional namanya.
Tapi Tuhan maunya adalah kalau engkau melayani Tuhan, engkau membantu orang lain, tulus engkau lakukan. Tapi saya mau katakan, saudara, masalahnya adalah Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah berbohong kepada kita ini, saudara. Dan dia tidak bisa berbohong dengan apa yang dia sudah sampaikan, saudara. Ya, itu sebenarnya nggak perlu takut itu, saudara. Tapi tuluslah dalam melayani, di dalam menyembah Tuhan, ya. Jika ini saudara perhatikan, saya suka sekali dengan kekristenannya ini juga, ya. Kekristenannya Hananya, Misael dan Asaria. Tapi orang mengenalnya adalah Sadrah, Mesah dan Abednego. Mereka pernah mengalami kondisi ini bahwa waktu itu raja membangun patung besar, ya. Mendirikan patung, lalu diberikan peraturan semua harus menyembah patung ini. Kalau ada yang tidak menyembah patung ini akan dimasukkan ke ini dapur api. Ya, dapur api yang menyala-nyala. Lalu kita tahu ceritanya, saudara. Hananya, Misael, Asaria tidak mau menyembah. Tapi statementnya dia ini yang saya ingin ini terjadi dalam hidup saya, begitu saudara. Perhatikan saudara. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, wah ini saudara, ini statementnya bagus sekali saudara. Seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu, saudara. Kalau orang Kristen biasanya berdoa, lalu kok enggak dijawab Tuhan, marah sama Tuhan, saudara. Ini Tuhan gimana sih? Ini sudah berdoa siang malam, tapi Tuhan ya tidak menjawab doa. Tapi pernyataannya Hananya, Misael, Asaria, Sadrah, Mesah, Abednego mengatakan apa? Seandainya Tuhan itu enggak menolong, ya enggak apa-apa, saudara. Kenapa? Karena dia tidak akan menyembah patung itu, dia tetap akan menyembah Tuhan. Kalau saudara bisa seperti ini, wah itu saudara beyond namanya, lebih dari Kristen biasa. Lebih dari orang Kristen biasa, Anda Kristennya itu luar biasa. Extraordinary, saudara. Amin, saudara. Ini, jadi nggak bingung dengan namanya berkat, nggak diberkati, nggak diberkati, itu nggak masalah buat kita, saudara. Karena apa? Karena kita tahu dalam semuanya itu, kan sudah jelas ayatnya, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Amin, saudara. Iya, pasti di dalam semuanya Tuhan bekerja, ada kebaikan di sana, jangan pernah takut, saudara. Ya, dan betul, saudara. Ada kebaikan bagi kisahnya Hananya, Misael, Asaria. Masuk ke dapur api, saudara. 3 orang dimasukkan. Kurang panas. Panaskan sampai 7 kali lipat. Wah, sampai yang memanaskan itu kesaut api mati, saudara. Saking panasnya. Ya saudara ya, saking panasnya. Pada saat mereka di dapur api, apa mereka terbakar, saudara? Tidak. Alkitab mencatat mereka berjalan-jalan gitu, saudara. Dan rajanya melihat, loh, bukannya tadi 3 orang ya yang masuk ya? Kok ada 4 orang di sana? Ternyata Tuhan itu menyertai mereka, saudara. Kalau Tuhan ada, api itu enggak mempan, saudara. Amin, saudara. Kalau Tuhan ada dalam hidup saudara, saudara pasti akan bisa mengatasi segala sesuatu yang saudara hadapi, percayalah. Kalau Tuhan beserta, saudara, siapa yang lawan kita? Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita, saudara? Jawab, saudara. Iya, saya butuh jawabannya, saudara ya. Nah, hari ini saya tanya, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita, saudara? Gak ada. Gak ada tuh bukannya gak ada. Ada tapi gak akan bisa mengalahkan kita. Kalah semua, saudara. Tuhan kok di pihak kita kok. Mungkin ada musuh-musuhnya, ada.
Musuh kita ada, tapi kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang bisa mengalahkan kita, saudara. Ya, tetapi harus pondasinya ini harus betul dulu, saudara. Sekalipun Tuhan tidak menolong, tidak apa-apa. Ya, saudara. Kalau sama orang yang model seperti ini, Tuhan gak akan bisa saudara, gak tahan, pengen cepet-cepet ditolong gitu loh, saudara. Kalau sama orang yang seperti ini justru Tuhan ingin cepet-cepet turun tangan dan menolong. Ya, saudara. Itulah sebabnya saya ingin katakan, saudara, tadi di poin tadi adalah ya, poin yang jangan menjadi orang Kristen transaksional. Jangan, saudara. Lakukan dengan tulus apa yang Anda lakukan. Apapun yang saudara lakukan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya, saudara. Mungkin pada saat kita mengalami sakit, ini pemazmur mengatakan sekalipun dagingku, hatiku, maksudnya tubuhnya itu hancur, kena penyakit, sakit, gak apa-apa. Dia mengatakan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya, saudara. Amin, saudara. Ya, jangan buru-buru sakit hati sama Tuhan, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Dalam semuanya Allah turut bekerja, ingin mendatangkan kebaikan buat kita semua. Haleluya, saudara. Penyembahan bukanlah tentang kita. Ini yang berikutnya, saudara. Ya, jadi kekristenan itu sebetulnya sudah bukan tentang kita lagi. Kekristenan itu tentang Tuhan semuanya sebetulnya. Makanya Paulus kan bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Artinya apa? Waktu kita percaya Yesus, kekristenan itu sebenarnya bukan tentang kita, sebetulnya bukan. Makanya penyembahan kita ini, waktu kita menyembah Tuhan, dia bukan tentang kita, bukan. Semuanya tentang Tuhan, saudara. Ya, pada saat menyembah itu fokusnya Tuhan. Makanya saya lebih senang, saudara, sebetulnya lagu-lagu yang fokusnya itu Tuhan. Bukan lagu-lagu yang fokusnya adalah seperti memberi belas kasihan kepada diri kita sendiri gitu loh, saudara ya. Ada kan saudara lagu-lagu yang begitu ya, saudara ya. Wah, rasanya kita yang harus ditolong, rasanya kita ini susah banget loh Tuhan. Aku loh susah ini loh, Tuhan tolong aku. Kalau kita menyembah Tuhan, semua itu tentang Tuhan, saudara. Saya bisa buktikan dari ayat ini, saudara. Perhatikan, Tuhan itu jadi fokus penyembahan kita. Ya, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Perhatikan, saudara. Fokusnya tuh di sana, saudara. Yang menyelamatkan Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Iya, jadi bukan ke sini, saudara, tapi ke sana. Itu, saudara. Karena begitu kita ke sana, bonusnya ke sini nanti, saudara. Kalau Anda imani, Allah Tuhanku adalah kekuatanku, maka Tuhan yang kita imani sebagai kekuatan kita itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Tapi jangan berangkatnya dari Tuhan ini loh, lihat aku Tuhan, aku ini mesake loh Tuhan. Susah loh aku di Tuhan, Tuhan gak ngerti sih aku susah. Jangan begitu, saudara. Justru saudara harus menjadi orang-orang yang tahu bahwa oh ternyata kekristenan itu semua itu Tuhan. Kalau saudara hidupmu itu fokusnya Tuhan, ya pasti saudara karakternya itu akan seperti Kristus, saudara. Karena apa, saudara? Karena hidup kita ini menyatakan Tuhan, mencerminkan Tuhan gitu loh, saudara. Ya. Nah, itu sebabnya ini menjadi penting, saudara. Tuhan itu adalah fokus dari kekristenan kita, penyembahan kita. Menyembah itu sebetulnya memberi penyembahan atau persembahan kepada Tuhan, ya. Saudara tahu kalau menyembah itu artinya memberi sesuatu kepada Tuhan. Bukan kita menerima, sebenarnya bukan. Banyak orang Kristen tuh pengennya menerima, saudara. Waktu dia ada di gereja, waktu menyembah, pengennya menerima sesuatu dari Tuhan. Loh, saya katakan tidak salah itu. Tapi berangkatnya harus benar, saudara. Berangkatnya dari mana? Saudara harus beri kepada Tuhan, karena penyembahan itu tentang Tuhan. Penyembahan semuanya tentang Tuhan. Ya.
Makanya pakai kata penyembahan dan persembahan. Akar katanya sama, saudara. Sembah. Penyembahan itu akar katanya sembah. Persembahan juga akar katanya sembah. Ya, makanya dalam ibadah kita itu ada kita menyanyi, menyembah Tuhan, gitu saudara. Ada juga persembahan yang diberikan. Karena sebetulnya itu sama. Ya, sama. Artinya apa? Itu satunya penyembahan, satunya persembahan. Tapi akar katanya sebetulnya sama ini ya. Nah, tapi intinya adalah penyembahan kita itu adalah fokusnya adalah Tuhan ya. Ini kalau seberapa kita menghargai Tuhan menentukan penyembahan dan persembahan seperti apa yang kita bawa kepada Tuhan. Perhatikan saudara, statement ini saya suka sekali dan saya selalu tulis ini. Seberapa kita menghargai Tuhan menentukan penyembahan dan persembahan seperti apa yang kita bawa. Saudara, kalau saudara dikasih tahu bahwa Bapak Jokowi akan mampir ke rumah saudara, apa yang saudara lakukan? Wah, Kanal Sari itu disapu bersih, saudara. Itu yang namanya kali itu, keruk itu, ya kan? Keruk itu. Kenapa? Yang mau datang itu adalah Jokowi. Jadi harus dipersiapkan yang terbaik nih buat presiden. Ya, presiden dihargai sedemikian rupa, saudara. Saudara tahu nggak sih, kalau ibadah ini yang mau hadir itu siapa sih, saudara? Kalau ibadah itu yang mau hadir siapa? Tuhan yang hadir. Masa kita penyembahan kadang angop-angop. Yesus pada, saudara ya kan? Ini Tuhan loh yang mau hadir, saudara. Saudara nangkep nggak sampai sini, saudara? Iya, ini kita ini kadang ya, karena sudah jadi orang Kristen tuh kadang sudah nyepelein aja, saudara. Pokoknya datang ibadah ya ibadah gitu ya kan. Tapi pada saat ibadah ini sikap kita itu terhadap apa? Terhadap hadirat Tuhan itu penting, saudara. Itu menunjukkan bahwa apa? Kita ini menghormati Tuhan. Kita menghormati Dia, saudara. Ya, karena seberapa kita menghargai itu menentukan sikap kita. Kalau kita nggak menghargai Pak Jokowi ya peduli amat. Pak Jokowi mau datang kayak mau apa kayak nggak peduli mau datang ya datang aja ya. Kanal Sari nggak perlu dikeruk tuh anunya apa jembatannya apa kalinya itu nggak perlu. Karena kita nggak menghargai ngapain gitu saudara. Tapi karena kita menghargai. Nah inilah saudara kita sebagai orang percaya juga harus punya paradigma yang seperti ini. Ya, makanya ini fondasi, saya katakan fondasi. Kalau kita punya fondasi seperti ini, kalau kita ketemu orang, kita ngajak orang ikut percaya Yesus, itu pola yang sama akan diberikan kepada orang itu. Ikut Yesus itu bukan karena cari berkat loh ya. Ikut Yesus itu bukan karena, kalau berkat tuh kamu kerja aja. Kerja yang baik, tekun ya, kalian nanti pasti akan diberkati oleh Tuhan gitu. Gak usah bingung dengan berkat Tuhan sebetulnya gitu ya. Kadang orang berdoa berkat Tuhan, Tuhan diberkati. Kerjanya males, saudara. Ya terus piye, Tuhan mau berkati gimana, saudara? Padahal kan kalau kerja aja yang baik, tekun bekerja, pasti diberkati sama Tuhan, saudara. Iya kan, saudara? Kita meraih berkat caranya apa? Ya bekerja saja dengan tekun. Nah gitu, saudara. Rajin aja bekerja, nanti Tuhan pasti berkati kok. Amin, saudara? Nah, makanya, saudara, tapi itu sebabnya ini pondasi ini penting sekali, saudara ya. Worship is not about us, it's all about Jesus ya. Jadi penyembahan itu bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Semuanya tentang Tuhan, bukan tentang kita. Bukan. Nah yang terakhir nih saudara, penyembahan adalah sebuah keputusan. Kekristenan adalah sebuah keputusan. Katakan amin saudara. Perhatikan saudara nih, ayatnya mengatakan, namun aku. Nah kata namun aku ini menunjukkan apa? Ini keputusan yang diambil oleh Habakuk. Namun aku, orang lain boleh tidak menyembah Tuhan. Kalau ada pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, orang lain boleh meninggalkan Tuhan. Mungkin komplain sama Tuhan silahkan. Tetapi ada keputusan dari Habakuk. Namun aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Justru aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan.
Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Katakan amin, saudara. Keputusan kita. Kemarin firman Tuhannya Bu Ompin, yang disampaikan Bu Ompin. Maria itu keputusan memilih bagian yang terbaik. Katakan amin, saudara. Hidup itu penuh dengan pilihan. Yang harus kita pilih bukan hanya yang baik, bukan, saudara. Tapi yang lebih baik, yang terbaik yang harus kita pilih. Amin, saudara. Keputusan kita. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, saudara. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Wow, saudara ya. Kemarin firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Ompin, mantap sekali, bagus sekali, saudara. Memilih bagian yang terbaik, itu keputusan. Ya, saudara. Satu saja yang perlu. Ya, yaitu bagian yang terbaik. Yesus itu menjadi kebutuhan kita. Ya, yang kita perlukan adalah Yesus. Nah, saudara, keputusan juga diambil oleh Joshua, contohnya, saudara. Joshua mengambil keputusan untuk membawa keluarganya menyembah Tuhan. Dia mengatakan begini, saudara. Ini saya juga senang dengan ayat ini, saya berdoa. Ini juga menjadi pernyataan dari para ayah-ayah di IFGF Living Water. Katakan amin ini. As for me and my family, we will worship God. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Dia ngomong di depan banyak orang nih, saudara. Tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Lalu bagian yang penting ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Tetapi aku dan seisi rumahku, seisi keluargaku. Ini menjadi keputusan. Kenapa? Karena kekristenan itu sebuah keputusan, saudara. Penyembahan kita pun keputusan. Kita mau menyembah mau tidak itu keputusan kita. Makanya saya kalau ada WL ya, saudara ya, yang maksa-maksa orang saya nggak terlalu suka, saudara. Saya pun kalau kasih training kepada worship leader, saya tidak mengatakan, ayo, ya, maksudnya begini, saya sering mengatakan begini, jangan paksa orang untuk menyembah Tuhan. Kenapa, saudara? Kalaupun kamu paksa, kalau dia nggak niat, ya tetap nggak niat, saudara. Penyembahan itu harus keluar dari dirinya sendiri, keputusan. Kan ada ya WL yang sering, ya karena lihat jemaatnya nggak menyembah tuh, ayo jemaat, buka mulutmu, yang gitu, saudara ya kan. Buka mulutmu, angkat tanganmu, ya kan. Wah, saudara, kalau orang lagi nggak niat, nggak mau, jengkel, saudara. Wah, karepmu, ya kan, saudara. Angkat dewe, gitu, saudara. Ya, saudara. Kalau orang, loh, saudara, penyembahan itu keputusan. Saya tidak suka memaksa orang, saudara. Karena itu keputusan. Penyembahan itu sebuah keputusan, saudara. Ya, ketika saudara di sini dan saudara misalnya menyembah, angkat tangan, apa itu keputusan saudara. Bukan karena dipaksa-paksa untuk menyembah, saudara. Dan saya juga nggak mau penyembahan dipaksa, saudara. Kita di Living Water mengajarkan pada WL-WL, jangan paksa orang untuk menyembah. Tinggal tunjukkan saja, kamu mengimpartasikan spirit worshipmu. Waktu kamu mimpin, kemudian tim PW semua menyembah Tuhan. Tuhan akan menjamah kehidupan jemaat. Jemaat dijamah oleh Tuhan dan ambil keputusan untuk menyembah Tuhan, saudara. Enak, smooth, saudara. Smooth, ya, nggak perlu dipaksa-paksa, saudara. Apalagi kalau yang datang dari rumah sudah tukaran karo bojone, saudara, ya kan. Datang ke sini, nolak bete, ya kan. Ya, saudara, mari kita senyum. Wah, saudara, wambah, senyum piye, wah, bar tukaran, senyum ya, saudara. Wah, saudara kan. Sudah gitu kalau orang tidak senyum jangan dihakimi. Seringkali ada WL itu menghakimi kalau enggak senyum. Saudara, saya lihat wajah saudara
masih seperti kuda, agak monyong-monyong sedikit. Saudara. Wah, orang datang aja bersyukur, saudara. Dia apa? Dihakimi, wah tambah jengkel, saudara. Ya, itu pertengahan ibadah bisa pulang dia, saudara. Serius, saudara. Jangan dihakimi. Orang itu datang itu sudah puji Tuhan, saudara. Ya, ambil keputusan datang itu puji Tuhan. Ya, itu sebabnya saudara saya ingin katakan bahwa menyembah Tuhan itu sebuah keputusan. Melayani itu sebuah keputusan, amin. Guru-guru iKids melayani sebuah keputusan, amin. Karena apa saudara? Karena itu semua itu adalah keputusan. Dan saya menghargai saudara datang hari ini. Itu berarti keputusan saudara untuk ada di tempat ini. Yang melayani itu keputusanmu untuk melayani di tempat ini saudara. Dan saya menghargai itu saudara. Ya. Karena ini yang Tuhan mau saudara. Keputusan kita, tetapi, kata namun, kata tetapi itu kata yang penting sekali. Orang boleh enggak menyembah Tuhan, tetapi aku tetap menyembah Tuhan. Orang boleh enggak melayani Tuhan, tetapi aku tetap melayani Tuhan. Keluargamu boleh sana, enggak tahu mau nyembah yang mana silahkan. Tapi aku dan seisi keluargaku tetap menyembah Tuhan. Lebih bagus lagi kalau ditambahin saudara. Tetap beribadah di IGF Living Water. Nah gitu saudara. Itu lebih alkitabiah lagi saudara. Haleluya. Haleluya saudara. Baik. Konklusinya saudara ya. Saya akhiri dengan statement ini saudara. Penyembah yang benar, orang Kristen saudara. Kekristenan kita, penyembahan kita itu tidak tergantung situasi dan kondisi. Baik tidak baik tetap menyembah Tuhan, katakan amin saudara. Ia tidak menjadikan penyembahannya sebagai alat untuk menuntut Tuhan. Tidak menjadikan kekristenannya, pelayanannya itu menjadi alat untuk menuntut Tuhan. Tuhan aku sudah melakukan ini nih. Sekarang bagianmu dong Tuhan, berkati aku. Tidak. Ya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa penyembahan itu sebetulnya semua tentang Tuhan. Kalau memberi itu saudara, ya memberi. Enggak perlu kita minta balik, enggak perlu. Kalau Tuhan memberkati dan saudara diberkati balik, itu karena Tuhan lihat ketulusan hatimu itu saudara. Tadi kan saya bilang, Tuhan tuh enggak akan pernah tahan lihat orang yang tulusnya kayak gitu saudara. Rasanya pengen cepet-cepet saja, pengen cepet-cepet diberkati gitu saudara. Ya. Semuanya tentang Tuhan, bukan kita. Dan penyembahan yang benar akan memilih untuk mengambil keputusan yang benar. Apapun yang terjadi, situasinya bagaimanapun, dia tetap mengambil keputusan. Keputusannya adalah, aku akan tetap menyembah dia, saudara. Apapun yang terjadi. Ada pesanan, enggak ada pesanan. Bu Ratna tetap menyembah Tuhan, haleluya. Ada pesanan onde-onde atau tidak jadi masalah. Tetap menyembah Tuhan, katakan amin saudara. Ada yang pesan tanah kuburan atau tidak, saudara. Yang punya berkota tetap mengatakan saya tetap menyembah Tuhan, saudara. Amin saudara. Ini Mbak Ismi ini yang punya berkota, saudara ya. Ya, bisnisnya tanah kuburan, saudara. Nah, saudara, ya. Tapi saya ingin mengatakan ini, saudara. Inilah fondasi kita, saudara ya. Saya ingin saudara menjadi orang Kristen yang seperti ini. Jadi kalau orang Kristen begini itu, orang Kristen seperti ini itu tidak akan tergoyahkan oleh apapun gitu loh, saudara. Nah, orang Kristen beginilah yang Tuhan ingin terjadi di gereja IFGF Living Water, saudara. Kalaupun orang seperti ini menyiapkan the next person, ada orang lain yang akan dibawa, itu akan dimentor dengan benar melalui kehidupan kita yang fondasinya sudah benar. Orang yang datang ke sini pun jadi benar, saudara. Ikut seperti apa yang kita percayai, saudara. Ya, fondasinya jadi benar. Nah, itu sebabnya, saudara, hari ini saya mengajak saudara supaya saudara menjadi orang percaya yang menyiapkan the next person.
Di tahun 2023 ini, ayo saudara, kita mau komit sama Tuhan. Sekian lama jadi orang Kristen, bawa jiwa berapa orang saudara? Berapa orang kita bawa jiwa saudara? Ya, kalau saudara berpikir, aduh sudah lama ya saya nggak bawa jiwa. Mulai detik ini kita belajar untuk menyiapkan the next person yang akan mengalami lawatan Tuhan di tempat ini, saudara. Dipersiapkan. Ya, supaya apa, saudara? Supaya kita bisa bertumbuh bersama di tempat ini. Ya, dan percayalah, ya, saudara sendiri juga nanti akan menjadi the next person untuk pelayanan berikutnya. Kita menjadi the next person dan menyiapkan the next person. Orang-orang yang kita siapkan berikutnya untuk diberkati di tempat kita ini bersama-sama. Katakan amin, saudara. Nah, saat ini kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, kami boleh ditebus dan kami hari ini bisa berdiri di hadapan-Mu dengan penuh keberanian. Oleh karena kami sudah dilayakkan oleh Tuhan melalui kematian-Mu di kayu salib, Yesus. Terima kasih. Itu sebabnya ketika kami menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu melalui roti dan anggur yang merupakan lambang dari tubuh dan darah Kristus ini, Tuhan. Kami akan mengalami berkat Tuhan ketika kami menikmati persekutuan dengan Engkau, ya Tuhan. Kami diingatkan kembali akan kasih Tuhan yang besar yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami siap, Tuhan, untuk menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Yesus, mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Berseru. Amin. Oh, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari saudara, kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Apa yang ada di tangan kita ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan bagi saya dan saudara. Itu sebabnya mari dengar kebenaran firman Tuhan berkata demikian. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang ada di tangan kita, tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya penyakit kitalah yang disembuhkan, saudara. Itu sebabnya kita bersyukur dengan persekutuan dengan tubuh Tuhan ini. Setiap kita, mari kita akan nikmati persekutuan dengan tubuh Tuhan. Kita akan makan bersama-sama. Mari kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan.
Yang di tangan kita ini adalah lambang dari darah Tuhan. Darah yang mahal. Yang menebus dosa kita. Dan firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Darah Kristus adalah meterai dari setiap perjanjian. Bahkan perjanjian yang baru yang diberikan kepada kita. Itu sebabnya kita bersyukur. Artinya kalau darahnya sudah dicurahkan bagi kita sebagai meterai, kita percaya setiap janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup saya dan saudara. Karena darah ini menjadi meterainya. Meterai dari perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu sebabnya kita bersyukur. Dan kita akan menikmati dengan sukacita persekutuan dengan darah Kristus ini. Setiap orang percaya, mari kita akan minum bersama-sama. Mari kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Mari nyatakan isi hatimu, ucapan syukurmu kepada Tuhan saat ini. Nyatakan ucapan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh Yesus, terima kasih. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Yesus, haleluya. Haleluya. Mari nyatakan ucapan syukurmu atas kebaikan Tuhan. Oh, Yesus, kami bersyukur Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Semuanya tentang Engkau Tuhan. Hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan. Segalanya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus pegang erat, Yesus pegang erat. Yes, ini doa kami Tuhan. Pegang setiap anak-anak-Mu. Oh, di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama. Sekali lagi katakan,
Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Amin. Amin. Fondasi yang kuat ya Tuhan. Menjadi orang Kristen yang extraordinary. Bukan Kristen yang biasa-biasa Tuhan. Tetapi orang Kristen yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit. Dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Nah, firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya hanya bagimulah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Orang percaya yang extraordinary katakan bersama, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Datanglah